Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Teresia Rina, penyuluh Kanwil Jawa Barat 1 dalam podcast Ngajak Ngawangkong Pajak. Dalam episode kali ini saya ditemani oleh teman-teman penyuluh di Kanwil Jawa Barat 1. Ada Pak Roni Zakaria. Apa kabar Pak Roni? Saya Ibu Rina. Dan juga Mas Sigit Andrianto. Apa kabar Mas Sigit? Alhamdulillah sehat Bu Rina. Ya. Baik, kawan pajak, untuk episode kali ini merupakan rangkaian dari episode-episode sebelumnya, yaitu membahas tentang Per 7 tahun 2025. Untuk episode kali ini kita akan membahas tentang wajib pajak nonaktif dan juga penghapusan NPWP. Baik, langsung saja mungkin ke Pak Roni dulu ya. Pak Roni, mungkin Pak Roni bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan wajib pajak nonaktif dan kriteria seperti apa untuk bisa ditetapkan sebagai wajib pajak nonaktif. Ya, baik. Ada istilah baru lagi nih kawan pajak di Perdidian nomor 7 tahun 2025 ya, yaitu adalah WP nonaktif. Bisa kita singkat WPNA ya. Tapi pada dasarnya ini sebenarnya adalah pergantian dari istilah sebelumnya yang dikenal dengan nama WP non efektif ya. Nah, sekarang kita sebut dengan WP nonaktif. Nah, jadi kalau kan pajak ini mungkin sudah paham sebelumnya ya tentang apa itu WPNE. Nah, ini kita juga nanti kita akan lihat di nomor 7 ini tentang WPNA, WP nonaktif ya. Jadi di saat memang ada kondisi masih in the middle ya, di tengah-tengah ini memang WP tersebut ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan objektif dan subjektif ya. Sebelum dia dicabut NPWP-nya itu bisa ditetapkan sebagai WPNA nonaktif terlebih dahulu, seperti itu ya. Jadi misalnya nih ada WPOP ya kan, dia melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas ya kan. Namun misalnya usahanya berhenti ya gitu ya. Seorang dokter misalnya berhenti ya, atau seorang pengusaha dia berhenti. Nah, itu karena dia berhenti melakukan kegiatan ya, dia bisa mengajukan permohonan nonaktif ya, seperti itu. Atau misalnya kondisi kedua ini WPOP ini tidak lagi melakukan pekerjaan bebas. Jadi misalnya seorang karyawan dia sudah berhenti, sudah pensiun ya, jadi tidak ada penghasilan lain ya selain itu. Tapi kalau misalnya tidak ada uang pensiun juga berarti kan, dengan kata lain kan. Nah kalau memang sudah tak ada penghasilan sama sekali, berarti WPOP tersebut bisa mengajukan permohonan nonaktif. Nah, kondisi yang berikutnya ini, misalnya ada WP penduduk ya yang ingin bekerja di luar negeri ya kan, dia sudah berniat untuk bekerja di luar negeri, sudah berniat menjadi subjek pajak luar negeri ya, namun dia belum menjadi subjek pajak luar negeri. Apa itu artinya berniat? Artinya berniat dia sudah mengajukan permohonan kitab misalnya, sudah mengajukan permohonan kitas ya, izin usaha terbatas yang 183 hari ya, seperti itu. Atau visanya juga lebih dari 183 hari. Atau misalnya dia sudah melakukan kontrak ya, kerja ya dengan perusahaan asing yang kontraknya itu menyebutkan 183 hari atau lebih ya. Jadi time testnya 183 hari untuk menentukan wajib dia syarat subjektifnya terpenuhi, syarat subjektifnya. Nah, atau misalnya dia sudah menyewa tempat tinggal ya di luar negeri yang kontraknya itu lebih dari 183 hari. Nah, jadi time testnya sudah terpenuhi, walaupun dia belum jadi SPLN subjek pajak luar negeri, dia sudah bisa mengajukan permohonan NA seperti itu. Nah, kalau sudah kondisinya dia sudah tinggal di sana, bekerja lebih dari 183 hari ya, tentu sudah otomatis bisa mengajukan permohonan WP nonaktif ya. Atau misalnya wanita menikah, sekarang posisinya pelaporannya itu masih terpisah-pisah. Nah, ingin digabung pelaporan SPT-nya dengan suami. Nah, ini juga bisa ya. Jadi dia mengajukan WPNA untuk NPWP pribadi dari wanita tersebut ya. Dan nanti digabung pelaporan SPT tahunan PPOP-nya dengan suami, seperti itu ya. Atau misalnya untuk WP badan ini, misalnya itu syarat subjektif dan objektif sudah tidak terpenuhi lagi ya, tidak ada penghasilan dari WP badan tersebut ya, dan masih dalam proses
pencabutan NPWP misalnya seperti itu. Lalu untuk instansi pemerintah juga bisa mengajukan permohonan WPNA ya jika memang tidak terpenuhi persyaratan sebagai pemotong dan pemungut PPh ya, seperti itu, dan belum dilakukan penghapusan NPWP. Begitu Bu Rina dan Kak Bajan. Oke. Jadi ada perubahan istilah ya Pak. Istilah. Kalau dulu NE sekarang NA. Iya betul. Iya. Jadi kalau sudah memenuhi kriteria seperti tadi yang Pak Roni jelaskan, wajib pajak bisa mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wajib pajak non aktif. Mas Sigit mungkin bisa menjelaskan bagaimana cara pengajuan permohonan tersebut. Oh ya, tentang bagaimana caranya, sebetulnya sama seperti pelayanan administrasi perpajakan yang lainnya Ibu. Jadi semuanya sekarang diutamakan lewat media elektronik atau online gitu ya. Jadi saluran utama untuk mengajukan permohonan nonaktif sebetulnya kawan pajak bisa langsung akses di portal wajib pajak di Cortex djp.pajak.go.id gitu ya. Atau lewat laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. Atau lewat kontak center juga bisa di Kering Pajak 1500-200. Jadi tanpa harus ke KPP, kawan pajak jika sudah memenuhi kriteria yang tadi Pak Roni sebutkan, itu sudah bisa mengajukan permohonan wajib pajak non-aktif. Tapi kalau masih membutuhkan konsultasi lebih lanjut misalkan atau merasa lebih lebih mantap gitu kalau kita ketemu langsung dengan kawan-kawan petugas pajak, kawan pajak juga bisa memanfaatkan layanan helpdesk di KPP. Menariknya untuk mengajukan permohonan nonaktif tidak harus ke KPP terdaftar. Artinya bisa ke KPP mana saja yang terdekat dari posisi kawan pajak pada saat ini, tidak harus ke KPP tempat tinggal atau tempat kedudukan dari wajib pajak yang bersangkutan, atau ke KPP 2KP juga bisa. Atau alternatif lainnya juga kawan pajak bisa menyampaikan permohonan setelah mengunduh formulir di Pajak Go ID, bisa juga mengajukan permohonan melalui pos atau kurir yang tercatat. Seperti itu Bu Rina. Ya, baik, terima kasih. Jadi itu tadi tata cara untuk bagaimana mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wajib pajak non aktif. Nah, kemudian setelah wajib pajak mengajukan permohonan tentu saja ada follow up atau tindak lanjut dari KPP dan juga ada batas waktu penyelesaiannya. Betul. Mungkin Pak Roni bisa menjelaskan. Ya, jadi jika seorang wajib pajak itu dia mengajukan permohonan untuk menjadi WP nonaktif ya, nanti kepada dia akan diberikan ya BPS kalau dia pengajuannya lewat pos, ya, bukti penerimaan surat, atau BPE kalau misalnya pengajuan permohonan lewat Cortex gitu kan. Nah, kepala kantor itu berdasarkan permohonan tersebut ya, itu dalam waktu 5 hari kerja ya sejak diterimanya BPE atau BPS tadi ya, kepala kantor ini wajib untuk memproses ya. Nanti akan terbit dari KPP ada 2 ya, bisa surat penetapan WP nonaktif ya, atau surat penolakan penetapan WP nonaktif seperti itu. Nah, jadi nanti surat keputusan dari kepala kantor tersebut itu bisa kawan pajak akses dari Cortex, bisa juga nanti dikirim oleh KPP ke alamat email kawan pajak sekalian, atau ya bisa melalui pos. Jadi tetap dibuka channel seperti itu. Begitu Bu Rina dan Kak Bajan. Baik. Itu tadi kalau melalui permohonan ya Pak. Iya, betul. Tapi apakah penetapan WP non aktif ini bisa dilakukan secara jabatan oleh DJP? Iya. Jadi selain lewat permohonan, jadi penetapan wajib pajak non aktif itu juga bisa dilakukan secara jabatan oleh KPP. Yeah. Kepala kantor bisa menetapkan wajib pajak menjadi non aktif selain telah memenuhi kriteria, tapi juga ada persyaratan-persyaratan tertentu yang lain gitu. Kata kunci dari persyaratan ini adalah soal jangka waktu 5 tahun. 5 tahun kawan pajak. 5 tahun yang bagaimana? Nah, 5 tahun berturut-turut tidak pernah melaksanakan kewajiban pelaporan SPT. Atau 5 tahun berturut-turut tidak ditemukan pemotongan pajak dari pemungutan pajak dari pihak lain. Atau 5 tahun berturut-turut juga tidak pernah melaksanakan kewajiban pembayaran. Nggak ada data pembayaran yang masuk untuk 5 tahun berturut-turut. Atau wajib pajak selama ini memang tidak pernah ada upaya atau tunggakan atas upaya hukum gitu ya, juga tidak punya tunggakan pajak atau hutang pajak. Nah gitu. Yang terakhir, wajib pajak juga tidak sedang dilakukan tindakan pemeriksaan atau upaya hukum yang lain, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan dan seterusnya. Kalau semua itu tadi memenuhi, maka KPP lewat kepala kantor itu bisa secara jabatan menetapkan status wajib pajak menjadi wajib pajak
non-aktif. Seperti itu Bu Rina. Ya. Oh, jadi ini ada perbedaan rentang waktu ya. Iya. Kalau dulu 2 tahun, sekarang menjadi lebih panjang lagi 5 5 tahun. Betul Bu. Nah, baik. Kalau ya seperti tadi dijelaskan tentang jangka waktunya, kalau misalnya kemudian wajib pajak sudah ditetapkan sebagai WP non-aktif, ternyata di kemudian hari dia ingin mengaktifkan kembali NPWP-nya tersebut, apakah bisa dilakukan secara jabatan atau bagaimana Pak Roni? Ya, jadi ada 2 cara ya, ada 2 cara untuk pengajuan permohonan WP aktif lagi gitu kan dari WPNA ya. Jika memang dari pihak kawan pajak atau wajib pajak ini memang membutuhkan untuk mengaktifkan NPWP, ini silakan mengajukan permohonan pengaktifan kembali ya melalui channel-channel dibuka dari Kortek bisa ya kan, dari aplikasi lain nanti yang akan ada bisa, kontak center bisa ya kan, pos bisa, datang ke KPP bisa. Jadi cukup banyak channelnya ya kawan pajak kalau ingin dari kawan pajak sekalian ingin mengaktifkan kembali NPWP-nya. Nah, tentu saja dari sisi KPP juga punya hak ya untuk mengaktifkan kembali ya secara jabatan gitu kan. Dalam hal dilakukan penelitian ya kan terhadap WP tersebut, ternyata misalnya nih WP tersebut walaupun sudah status CNA dia menyampaikan SPT masa gitu kan, tiba-tiba muncul pelaporan SPT masa ya, atau SPT tahunan ya kan, atau misalnya ada pembayaran gitu kan, bayaran dari WPNA tersebut ya, tapi bukan pembayaran sebelum status ya, NI tersebut ya. Dan juga misalnya ada kegiatan usaha yang dilakukan pekerjaan bebas, berarti ada pemotongan ya dari pihak pemotong, atau misalnya WPNA tersebut mengajukan layanan ya yang mengharuskan pengaktifan kembali WPNA tersebut ya, atau misalnya ada pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya, seperti itu kawan pajak. Ya, baik. Kawan pajak tadi sudah dijelaskan tentang materi wajib pajak non-aktif. Mungkin sekarang kita beralih ke tentang penghapusan NPWP. Mungkin Mas Sigit bisa menjelaskan tentang penghapusan NPWP itu. Ya, jadi ada non-aktif, ada juga penghapusan gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau penghapusan ini berarti memang secara subjektif dan objektif memang tidak lagi memenuhi persyaratan untuk punya NPWP berarti Bu. Ini kita pertama soal orang pribadi misalnya. Orang pribadi tentu saja bisa mengajukan penghapusan. Yang pertama, tentu saja kalau sudah meninggal dunia, tapi ada catatannya tidak meninggalkan warisan yang belum dibagi gitu ya. Jadi orang pribadi yang sudah meninggal dunia itu silakan mengajukan, ahli warisnya silakan mengajukan penghapusan NPWP. Atau orang pribadi yang tadinya penduduk tapi dia untuk selama-lamanya mungkin berniat untuk tinggal di luar negeri dan tidak lagi kembali ke Indonesia misalnya, itu juga bisa mengajukan penghapusan NPWP. Atau orang pribadi yang memang tadinya adalah subjek pajak luar negeri, masa tinggalnya di Indonesia kemudian sudah selesai, dia kemudian kembali ke negara asalnya dan tidak akan kembali lagi ke Indonesia, itu juga bisa mengajukan penghapusan nomor pokok wajib pajak. Itu untuk orang pribadi seperti itu Bu Rina. Catatannya buat orang pribadi mungkin kawan pajak kalau ada wanita kawin gitu ya, wanita kawin yang tadinya kewajiban perpajakannya terpisah lalu ingin digabung dengan suami, nah karena menggunakannya adalah NIK gitu ya, maka kalau yang untuk kasus seperti ini itu nonaktif. Wajib pajak wanita kawin NPWP-nya dinonaktifkan, bukan dihapuskan karena NIK-nya masih tetap akan ada di Kortex. Kemudian untuk badan, kapan harus mengajukan penghapusan? Kalau memang sudah dibubarkan gitu ya, ada akta pembubarannya atau akta peleburan atau penggabungan usaha dengan badan yang lain, itu juga bisa mengajukan penghapusan NPWP. Untuk wajib pajak badan BUT misalnya bentuk usaha tetap, ya dia bisa menghapus NPWP-nya kalau memang tidak lagi bertempat kedudukan atau tidak lagi menerima penghasilan dari Indonesia. Ada kasus-kasus lain terkait kerjasama operasi dan seterusnya gitu ya. Untuk yang terakhir buat instansi pemerintah, ya dia bisa mengajukan penghapusan NPWP kalau tidak lagi melaksanakan kegiatan pemotongan-pemungutan terkait instansi pemerintahnya gitu ya. Atau mungkin bisa jadi kode unit dari instansi pemerintahnya sudah berganti gitu ya. Itu juga bisa mengajukan penghapusan NPWP. Nah, satu lagi buat yang kawan pajak perlu ketahui gitu ya, karena dulu kan NPWP belum nyambung sama NIK ya Bu Rina ya. Iya, dulu betul. belum terintegrasi dengan NIK.
Jadi akan ada situasi mungkin sebagian kecil kawan pajak yang punya NPWP ganda. Nah, jadi yang satu mungkin belum padan dengan NIK-nya, sementara yang satu sudah pemadanan dengan NIK-nya. Maka yang ganda ini yang belum padan sama NIK-nya itu juga bisa diajukan permohonan penghapusan NPWP. Seperti itu, Bu Rina. Oke, terima kasih Pak Sigit. Ya. Jadi kawan pajak itu tadi sudah disampaikan informasi secara jelas dan detail tentang wajib pajak non aktif dan juga penghapusan NPWP. Baik, penjelasan Pak Sigit tadi mengakhiri podcast kita kali ini dan terima kasih atas peserta kawan pajak semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.